Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Daniari Agustin dan teman saya. Mutiara Firda Rosdiana. Di sini kami akan memaparkan tentang pelanggaran etika bisnis dari PT Megasari Makmur. Hal yang akan dibahas yang pertama yaitu pandangan terhadap kasus pelanggaran, yang kedua yaitu tipe unethical behavior, yang ketiga yaitu dampak perbuatan tidak beretika dalam kasus tersebut dengan beberapa unsur, dan yang terakhir ada penyelesaian kasus. Yang pertama ada pandangan terhadap kasus pelanggaran. PT Megasari Makmur yaitu seperti yang diketahui bahwa obat nyamuk sangat efektif ya untuk membunuh nyamuk yang berbahaya. Misalnya nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan DBD dan bentol yang mengakibatkan gatal-gatal. Akan tetapi bahan-bahan yang digunakan haruslah berbahan aman untuk konsumen. Seperti yang dijelaskan kasus ini, orang yang menghirup obat nyamuk berbahaya dapat menyebabkan korbannya mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT ini, sehingga sangat berakibat fatal bagi orang yang menghirupnya. Selanjutnya ada tipe unethical behavior. Yang digunakan pada kasus ini yaitu deception atau manipulasi. Karena dalam kasus ini obat nyamuk yang mampu membunuh nyamuk dengan harga yang murah. Persepsi konsumen terkait hal ini mampu membunuh nyamuk dengan harga murah, dana aman yang digunakan oleh konsumen. Akan tetapi kasus yang terjadi justru sebaliknya, malah membahayakan konsumen itu sendiri. Dan dari pihak perusahaan juga harus bisa meminimalisir hal-hal yang membahayakan konsumennya. Murah dengan bahan yang aman bagi konsumen. Selanjutnya Yaitu dampak dari perbuatan tidak beretika dalam kasus dengan beberapa unsur. Yang pertama ada unsur tentang citra perusahaan. Hal tersebut dapat berakibat tidak langgengnya bisnis itu sendiri, dan juga akan berdampak pada runtuhnya reputasi atau trust, baik secara eksternal maupun internal perusahaan. Perilaku bisnis yang tidak beretika ini secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan itu sendiri. Next. Kemudian, jika dilihat dari kacamata investor, maka akan berakibat kurangnya tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dampak yang sangat berpengaruh adalah kurangnya tingkat kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, kurangnya modal usaha mengakibatkan perputaran uang akan melemah, sehingga permintaan terhadap uang akan meningkat. Peningkatan tersebut akan menimbulkan inflasi. Next. Dan selanjutnya yaitu jika dilihat dari pandangan karyawan atau masyarakat, yaitu berakibat pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi dan secara internal. Akan terjadi hilangnya rasa hormat atau respek dari karyawan terhadap atasan atau eksekutif, dan berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan karena ketidakhadiran panutan beretika dari pimpinannya. Next. Kemudian yang terakhir yaitu penyelesaian kasus. Solusi dari masalah di atas yaitu jika dilihat dari perspektif konsumen adalah sebaiknya semua pelaku bisnis sebelum memulai bisnisnya mempelajari etika bisnis sehingga pada saat berbisnis tidak hanya mementingkan keuntungan. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dan sesuai dengan etika moral, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Dan jika pelaku bisnis sudah mengerti dan menerapkan etika bisnis, maka semua karyawan pun akan mengikutinya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Next.
Yang terakhir yaitu penyelesaian kasus jika dilihat dari perspektif perusahaan, yaitu pihak perusahaan jika ingin memproduksi suatu produk, perusahaan harus menggunakan produk yang aman dan tidak membahayakan bagi pengguna produk atau konsumen. Perusahaan akan memperhatikan kualitas bahan-bahan yang digunakan dan sebisa mungkin menggunakan bahan-bahan yang aman dan berkualitas baik. Yang terpenting dari sebuah produk adalah kenyamanan, kesehatan bagi penggunanya, bukan karena harganya yang murah, tapi kualitas serta kejujuran dari sebuah produk tersebut. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.